مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Para berindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pecinta Al-Quran, ahli Quran semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kebiasaan ketika setelah sholat membuat majlis. Kalau zaman sekarang ibarat kultum, tapi Rasulullah dia tidak kultum. Rasulullah membuat majlis taklim. Ketika saat Rasulullah bersabda, kullu lahmin yambudu min sukhdin fandaru auladi. Jadi daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, neraka itu baginya. Di situ di antara jamaahnya ada orang yang punya kebiasaan tidak baik, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Maksiatnya itu kebiasaannya tidak baik, itu setiap malam mencuri itu dimakan. Ketika dengar itu langsung hatinya, ya Allah, soalnya jurusan manusia itu cuma dua. Satu, kalau yang jurusan baik itu nanti masuk surga, yang tidak baik masuk neraka. Kalau sudah jelas itu diisyaratkan oleh Rasulullah, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, neraka itu baginya, artinya masuk neraka. Rasulullah SAW juga bersabda setelah itu, man tarokal haram nalal halal. Barang siapa yang meninggalkan barang yang haram, maka akan mendapatkan sesuatu yang halal. Singkat cerita, orang yang itu punya kebiasaan mencuri. Ketika mendengar Rasulullah SAW, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram masuk neraka baginya, langsung tobat seketika itu. Mendengar barang siapa yang meninggalkan haram, maka akan mendapatkan sesuatu yang halal. Orang itu langsung tobat, tidak mencuri. Sehari ditahan. Saya yakin Rasulullah, sabda Rasulullah pasti benarnya. Sehari, malamnya enggak mencuri, besoknya masih kuat. Besok malamnya lagi enggak mencuri, masih kuat. Malam setelahnya itu, waduh, perutnya udah agak kuat. Soalnya orang itu mencuri karena untuk makan, nggak punya untuk makan. Malam keempat, malam ketiga ke malam keempat, orang itu gak kuat, akhirnya malam kelirian, operasi mau mencuri, masuk ke rumah orang janda, masuk di situ ada makanan. Ketika mau makan, ingat Rasulullah, man tarokal haram nalal halal. Barang siapa yang meninggalkan haram, maka akan mendapatkan segala. Kullu lahmin yambutu min sukhdin fannaru auladi. Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, neraka baginya. Takut, udah mau ngambil, mau makan, ingat itu, ditaruh lagi. Ada minuman yang enak, mau minum, ingat sabda Rasulullah, man tarokal halal
Man tarokal haram nalal halal. Barang siapa yang meninggalkan keharaman maka akan mendapatkan sesuatu yang halal. Masuk kamar, di dalam kamar mau buka lemari, mau ngambil, di dalam lemari ada perhiasan, ada sesuatu yang berharga, udah mau diambil, ingat Rasulullah, man tarokal haram nalal halal, gak jadi lagi. Di situ setannya goda. Wah, lihat perempuan yang sedang berbaring, bagaimana syahwatnya, bergejolak, langsung bangkit syahwatnya, pengen mendekati. Padahal janda itu, si perempuan itu tahu sebenarnya kalau ada maling, ada pencuri yang masuk, tapi takut kalau teriak nanti malah takut, janda itu takut dibunuh atau disiksa. Akhirnya pura-pura tidur. Udah mau mendekat, ingat Rasulullah, man tarokal haram nalal halal. Ingat gitu, ya keluar dari kamar. Gak gini, makanannya saya bungkus saja, nanti saya makan di rumah. Udah dibungkus, ingat lagi, ingat sabda Rasulullah, man tarokal haram nalal halal. Akhirnya itu malam, mencurinya malam, di seperti ke akhir malam, di waktu nyenyak-nyenyaknya orang tidur. Di situ udah mendekati waktu subuh, mendengar ada suara, ya arhamar rahimin. Itu di masjid-masjid sebelum waktu subuh itu kan ada tafhim. Wah, ini udah mau subuh ini. Takut, orang itu takut nanti kalau si janda itu teriak, udah banyak orang yang bangun. Kalau teriak saya pasti dikepung, saya bisa dipukulin, saya bisa babak belur, saya bisa masuk dan bisa mati saya. Akhirnya keluar pulang, gak jadi semua, makan juga gak jadi, mau ngambil perhiasan gak jadi, mau menyetubui janda itu juga gak jadi. Hanya setelah subuh Rasulullah biasa mengadakan majelis taklim. Ketika majelis taklim itu juga itu orang itu juga namanya juga rajin ibadah, sholat tetap sholat jamaah di situ. Rasulullah tanya, ya barangkali tanya sama para sahabat, siapa yang mau tanya, ada barangkali ada yang mimpi. Rasulullah juga sering mentafsiri mimpinya para sahabat. Akhirnya ada perempuan lapor, ya Rasulullah, tadi malam itu ada orang yang masuk ke rumah saya, udah mau makan gak jadi, udah mau ngambil perhiasan di lemari saya gak jadi, sudah mau mendekati saya gak jadi ya Rasulullah, sudah membungkus makanan juga gak jadi dibawa Rasulullah. Akhirnya singkat cerita, orang itu boleh gak Rasulullah, saya mau, antara banin dan banat kan dikasih satir, saya melihat barangkali ada di antara jamaah Rasulullah. Akhirnya si banat itu, janda itu ngintip, ya Rasulullah, kalau nggak salah orang itu ya Rasulullah yang pakai baju itu ya Rasulullah. Dipanggil orang itu, benar kamu tadi malam masuk ke rumah ibu ini? Iya Rasulullah. Iya. Kenapa kamu kok nggak jadi makan? Ya Rasulullah, ketika aku mau makan ingat sabda panjenengan, man tarokal haram nalal halal. Ketika aku mau minum, aku juga ingat sabda panjenengan, nggak jadi. Ketika saya mau mendekati ibu itu, saya juga ingat sabda man tarokal haram nalal halal. Dengan hati yang tulus, niat yang baik, akhirnya
ibu itu mengetahui kebaikan hati orang itu, bahwasanya udah benar-benar tobat, akhirnya ditanya, kamu udah nikah belum? Belum ya Rasulullah. Oh ibu, suaminya udah meninggal ya, berapa? Udah lama, ibarat ngidahnya sudah habis. Ya. Mau nggak kalau sama Rasulullah? Akhirnya dinikahkan. Berkahnya yakin dengan sabda Rasulullah, man tarokal haram alal halal, akhirnya menjadi suami istri yang sakinah, mawaddah, saling menyayangi. Tadinya kalau terjang sabda Rasulullah, mau makan nggak jadi. Akhirnya berkah patuh, berkah yakin dengan sabda Rasulullah, hanya mendapatkan yang halal. Istri menjadi suami istri halal, mau megang halal, mau makan halal, mau apa saja udah namanya rumah tangga suami istri jadi halal. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, percaya dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ada dulu itu ada orang yang tidak percaya dengan sabda Rasulullah. Yang intinya gini, ada orang, kalau orang jamaah kan tidak boleh mendahului imam ketika ruku. Kalau imam masih ruku, makmum nggak boleh i'tidal duluan, harus menunggu imam. Rasulullah kan bersabda, barang siapa yang mendahului imam, nanti kepalanya menjadi kepala kuda. Ada itu kiai zaman dulu, nggak percaya dengan sabda Rasulullah. Akhirnya pagi malam nggak percaya, pagi kepalanya menjadi kepala kuda, nangis. Di situ punya santri banyak, ratusan, mungkin bahkan ribuan. Itu punya santri, akhirnya malu dengan para santrinya. Kalau ngajar pakai satir, ngajar santrinya, padahal bani ngajar pakai satir. Singkat cerita, ada salah satu santrinya yang sudah belajar tahunan, ibarat sudah lulus lah sekarang, lulus madrasah 7 tahun atau 9 tahun, pengen ya Syekh, ya Ustadz, saya itu udah belajar di sini bertahun-tahun, alhamdulillah sudah lulus madrasah, saya ingin tabarukah, ingin salaman, ingin melihat wajah saya secara langsung, nggak cuma dengan suara doang. Akhirnya sang kiai itu nangis, cerita dengan keadaannya dulu yang tidak percaya dengan hadis Rasulullah SAW. Semoga kita yakin dengan hadis-hadisnya Rasulullah SAW, dengan sabda-sabdanya Rasulullah SAW, bisa mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, bisa mencintai Rasulullah SAW, kita dicintai oleh Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.